judul di ACC atau tidaknya itu tergantung mood dosen. Dengan kemampuan dosen. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nana Dan saya Sisi. Kita berdua berjumpa Kembali ke bincang-bincang nasi. Nana dan Sisi. Hari ini mau bahas apa, Kak? Sebenarnya ini tuh lanjutan dari video vlog cara mendapatkan 24 SKS tiap semester. Sampai lali ya judulnya. Guys, tapi sebelumnya aku mau cerita. Kita lebih cantik di sini. Ada perkembangan dari kamera. Lighting. Nah, kita hari ini mau melanjutkan vlog yang kemarin yang cara mendapatkan 24 SKS tiap semester. Karena itu vlog dibuat waktu kita kuliah, waktu kita masih di bangku Kita kuliah. sama, Saya izin kuliahnya. Bukan, karena sekarang kita itu udah semester di tahap akhir. Jadi kita memiliki tanggung jawab. Aku ngerasa goblok kita udah semester akhir, katanya sih semester paling membosankan, semester paling neraka bagi kita karena kita mau membuat skripsi. Ya, karena kita tidak mau menjadi donatur tetap. Donatur sukarela. Nah, karena kita mau skripsi, jadi kita mau bincang-bincang soal skripsi. Salah satunya adalah bagaimana kita menentukan judul skripsi. Jedar. Untuk itu kita memiliki narasumber yang Cantik ada yang ngintip. Narasumber yang gak jauh beda dari yang kemarin. Masih dengan partner kita, masih dengan anak sekelas kita juga. langsung panggil aja dia. Yuk, share. Ya, perkenalkan saya. Gak usah kenalkan. Udahlah, biarin. Aku lupa siapa tadi namaku. Share. Oke. Oh, share itu tandanya kode buat kalian guys, buat nge-share kita ke banyak-banyak. Ajib. Jadi share, tujuan kita kesini hari ini kita mau membahas tentang skripsi. Ya, Skripsi. dan Bukan cara skripsi. pertama untuk bikin skripsi adalah bikin judulnya dahulu. Oke. Nah, ini kan kebanyakan biasanya mahasiswa itu bingung untuk memilih judul. Yang pas gimana sih? Terus nanti di ACC enggak ya? Terus nanti sesuai cita-citanya dosen nggak? Cita-citanya dosen. Nggak, maksudnya sesuai aku bisa nggak sih neliti ini? Aku bisa nggak sih pakai judul ini? Nah, itu yang membuat galau, gegana, gelisah, malau, galau Merana, ya. Nah, itu sama Gimana mahasiswa. kita harus mencari judul? Apakah kita harus cari di online shop? Krik. Besok deh saya jualan. Nah, guys, besok coming soon mau membuka online shop penjualan judul skripsi. Tapi hoax mungkin ya. Tapi itu nggak akan pernah terjadi. Iya guys. Layaknya aku sama dia. Oke. Oh ya Allah. Lanjut. Terus, nah ini nih yang ditunggu-tunggu para mahasiswa. Gimana sih caranya membuat judul itu tahap pertamanya? Membuat judul ya. Sebenarnya aku sendiri bingung guys. Tapi dari pengalaman saya ya, itu sebelum membuat judul, satu hal yang perlu kalian lakukan itu adalah surfing. Nah, surfing ini adalah surfing bukan yang surfing di pantai gitu ya, bukan. Halo? Oh iya, I know. Surfing yang di pantai kan yang meloncat. Iya, yang kayak bule-bule itu loh biasanya. Tapi yang dimaksud surfing di sini bagaimana sih, Kak? Iya, surfing di sini tuh maksudnya kalian itu harus rajin-rajin cari jurnal yang sesuai dengan jurusan kalian. Nah, dari jurnal itu kan banyak penelitian-penelitian ya, penelitian dari dosen, penelitian dari para peneliti, banyak deh pokoknya. Jurnal di internet pun banyak sekali, mulai dari jurnal luar negeri ada, jurnal dalam negeri ada, jurnal di kampus kalian pun pastinya itu ada di internet kan. Nah, dari situ kalian bisa browsing-browsing dulu judul-judul jurnal
yang kalian anggap itu sesuai dengan jurusan kalian. Jadi yang pertama itu aja dulu. Gimana? Enggak, Menurut kalian? nggak paham. Nggak paham. Ya, masa Bagian mananya yang gak paham? gak paham. Semester mau gak paham. Ya gak apa-apa kan, mereka juga kadang nggak Kan paham gosip-gosip kan, masalah maaf jurnal ya. itu ya. Masa jurnalnya itu kok iya, aku mau mengungkapkan susah sekali. Example share. Berarti Oh, contohnya berarti kalau kita jurusan komunikasi, Ya. berarti kita cari di web jurnal. Saya kan web jurnalnya kampus ini. Oke. Terus cari poin komunikasi Iya, gitu. Oke. Gini, kalian ke jurnal kampus kalian aja dulu. Nah, di jurnal itu kan pasti kalian udah dikasih tahu dosen kan sejak di semester awal kalau jurnal khusus jurusan kalian itu namanya jurnal ini. Misalnya kalau di kampus kami itu jurusan kami kan komunikasi. Nah, di sana itu ada jurnal At-Tabsyir. Nah, itu khusus jurnal-jurnal komunikasi. Nah, jadi dari situ kalian bisa aja langsung masuk ke jurnal dari jurusan kalian. Oh, jadi kita menggabung-gabungkan jurnal-jurnal dulu gitu, Kak. Kita baca-baca. Nah, dari jurnal itu tumbuh sebuah judul gitu tiba-tiba. Ya, gini, dari membaca kan kita dapat inspirasi kan. Nah, dari inspirasi itu nanti kita bisa merangkai lah judul-judulnya itu yang baik itu bagaimana ya gitu. Jadi ada pandangan lah setidaknya. Oh, judul skripsi itu kayak gimana sih kan kalau masyarakat awam atau kalian-kalian yang baru pertama kali itu kan Yes, bingung yes, kan ya judul yes. skripsi itu gimana. Aduh, aku nggak tahu. Nah, itu cari aja dari jurnal. Oh, yes. Kalau katanya tadi Mbak Sherin bilang ada jurnal dari luar negeri itu kita carinya di apa? Jurnal dari luar negeri itu cari aja di Google dulu ya. Link jurnal untuk luar negeri gitu. Nah, nanti di situ itu banyak sekali. Aku maaf ya, aku agak lupa soalnya jarang banget buka itu. Karena kan khususnya dari jurusan saya terus yang saya dalami sekarang ini kan nggak kurang lah untuk masuk ke sana. Jadi maaf kalau aku nggak tahu nama webnya apa, tapi dulu itu aku pernah, tapi aku lupa ya sayangnya. Banyak sekali deh pokoknya bilang cari aja kayak gitu. Atau kalian bingung itu bisa cari di Google Cendekia. Nah, itu bisa kan dicari judul, misalnya kalian jurusannya kayak aku nih ya, jurusan komunikasi. Nah, tulis aja di Baca Google. pakai gimana? Oh iya, maaf, aku gak sadar. Aku tahu ini itu maksudnya apa. Jadi dia guys, dia tadi sampai di mana? Di Google Scholar. Iya, di Google Scholar atau Google Scholar sama Cendekia Cendekia itu. sama. Langsung aja cari di situ. Sama toh? Iya, sama. Iya, sama guys. Lanjut, udah paham. Jadi yang pertama, tahap pertama mau bikin judul adalah surfing. Artinya surfing di sini adalah survei-survei alias ya kalau bahasanya orang sini orang awam mah survei-survei jurnal gitu ya Mbak ya, baca-baca jurnal. Googling gitu. Googling lah, browsing. Terus Menambah pengetahuan. baca-baca itu dari semester pertama tuh harus sudah baca-baca harusnya. Oh, betul. Harusnya kamu itu udah tahu dari sejak awal. Sejak pertama tuh emang harus disiapkan adalah membaca jurnal itu harus rajin. Karena apa-apa itu yang dirujuk adalah jurnal. Ada sendiri. Ya pastilah. Kalau buat makalah biasanya lewat apa? Lanjut, tips yang Iya kan? kedua. Oke, yang kedua. Yang pertama tadi apa? Surfing ya. Survei. Kemudian yang kedua adalah kepo. Bedanya kepo sama surfing? Nah gini, kepo itu tingkatkan aja rasa keingintahuanmu. Nah itu bisa dari segala hal yang ada di dekat kalian. Misalnya pakai jurusan saya lagi ya, karena saya memang pahamnya di situ. Maaf. Nah kalau di komunikasi itu kan banyak sekali kan fenomena-fenomena komunikasi di sekitar kita. Mulai dari kayak fenomena di media sosial, fenomena masyarakat secara umum, dan lain-lainnya. Nah itu kan bisa jadi kalian itu gimana ya, kayak meningkatkan rasa ingin tahu itu misalnya lewat media sosial kan. Nah dari media sosial ini terus kenapa sih masyarakat itu suka dengan media sosial, terus ada apa sih di dalam media sosial itu, terus kenapa masyarakat itu suka. Nah itu bisa kalian jadikan salah satu referensi buat bikin judul skripsi gitu. Jadi keponya itu kalian gimana ya, kayak lebih mendalam dari surfing itu sendiri. iya lebih mendalam dari surfing. Kalau surfing kan buat sekedar kita bahannya.
Iya, kalau surfing itu sekedar kita cari tahu lah bentuk-bentuk judulnya itu kayak gimana kan gitu. Nah, kalau dari keponya itu tadi, nanti itu kan bisa jadi objek atau gambaran bagaimana skripsi kamu nanti itu akan berjalan gitu. Misalnya ya, kalau di media sosial itu kan banyak sekali fenomena-fenomena, misalnya dari Instagram sendiri kan sekarang ini banyak kan yang menggunakan Instagram. Nah, dari Instagram itu kan pastinya ada salah satu akun yang dia itu khusus, entah itu khusus menangani gosip atau khusus tentang suatu hal atau info-info kekinian. Nah, dari situlah kamu itu meningkatkan rasa ingin tahu, oh kalau aku gimana sih, kenapa sih orang-orang itu atau followers itu suka mengfollow akun ini. Nah, dari situ kan kita Kok sampai banyak gitu ya followersnya, itu kenapa? Ya, itu bisa kita jadikan referensi buat judulnya. Berarti kepo itu berdasarkan dari apa yang terjadi di apa yang dekat terjadi, kita. iya betul, yang ada di kehidupan real sekarang ini. Karena kan nggak mungkin kan kita melakukan penelitian tapi hanya penelitian hayalan. Nah, Siapa Ratu Halu? saya. Tapi jangan kepo sama tetangga. Aduh. Lanjut poin ketiga. Oke, poin yang ketiga yaitu minat. Nah, dari minat ini maksudnya cari aja sesuatu yang berdasarkan minat kalian, yang apapun yang kalian sukai. Nah, kenapa kalau gitu? Kenapa kok kayak gitu? Nah, karena kalau nggak berdasarkan minat itu nanti kalian akan cepat bosen. Gini, misalnya kalian itu suka dengan satu kategori. Nah, harusnya kalian itu lebih mengeksplor hal tersebut daripada kalian mencari yang lainnya. Jadi kamu itu cuman fokus pada minat kalian aja. Kalau kamu nanti pilih judul yang nggak sesuai dengan minat kalian, kalian akan cepat bosan dan skripsi kalian nggak akan selesai. Sebagai contoh ya guys, kalau kalian minatnya ke Instagram, jadi kalian nyari judulnya tuh nggak jauh-jauh dari Instagram gitu ya Mbak? Iya, kan kita kan bisa dapat dua hal ya dari kayak gitu ya. Pertama kita bisa melanjutkan skripsi kita. Terus yang kedua kita juga bisa enjoy lah karena kita kan santai, kita bisa buka-buka lihat-lihatnya juga kalau lagi santai gitu. Sambil bermain sambil mengerjakan gitu loh guys maksudnya. Itu maksudnya guys. Terus gimana, ada pertanyaan kan? Kayak Ceritaku. Gimana Mbak? Ceritaku. Iya, ceritamu gimana? Jadi aku kan sering jadi admin Instagram toh. Ya sering bikin feed ya. Tahu sendiri kan kalau jadi admin itu kita harus bikin kreatif. Biasanya apa ya? Content creator, maybe yes, gitu. Jadi aku tuh penasaran sama salah satu akun dakwah di Instagram gitu kan, gitu. Nah, yang aku ajuin itu adalah makna dari Instagram. Iya, berarti yang ada di dalamnya Instagram itu sendiri gitu ya. Oke, nah Kayak gitu guys. Jadi bener nih katanya Mbak. tapi saya nggak diterima sama dosen. Tapi saya nggak diterima sama dosen. Gak apa-apa guys, karena gak diterima itu belum tentu kalian gak akan diterima selamanya. Itu. Yang penting itu tetap semangat, tetap dikerjakan, dan jangan malas lah intinya. Hal yang pertama itu gak boleh malas. Jadi kalian itu harus rajin-rajin gitu ya. Males. Kalau cari duit juga jangan males. Maaf ya, duit itu rajin. Iya. Tapi kalau kamu nggak di ACC, di dosen saya di ACC loh guys, masalah hal itu. Nah, itu juga tergantung ya, judul di ACC atau tidaknya itu tergantung mood dosen. Judul di ACC atau tidaknya itu tergantung mood dosen. Astagfirullahaladzim. Enggak deh, tergantung proporsi yang mau tergantung dengan kemampuan dosen gitu. Dengan kemampuan dosen gitu ya biasanya. Enggak, maksudnya kemampuan itu enggak gitu guys. Maksudnya Jadi dosen kan gimana? dosen kan punya itu kan minat sendiri-sendiri kan kayak kita tadi. Nah, itu kan kalau dia minatnya di bagian ini, mesti kemampuan di bagian situnya kan lebih tinggi. Jadi dia itu enggak akan Jadi jatuhnya gini dong kak, kalau kita nggak sesuai dengan minat kita, pas sama nggak sinkron sama dosennya kita jadi nggak mood bikin skripsinya itu loh. Kayak aku.
Oke, buat kamu yang penasaran judul-judul apa yang sering di ACC oleh dosen gitu. Tadi kan cara pemilihan judul. Nah, kan kenapa kok apa yang judul yang mau diakses sama dosen perlu dibahas? Soalnya contoh aja tadi yang punyanya Kak Sisi itu nggak di ACC, yang punya saya di ACC, kan dosennya beda. Nah itu apa sih yang faktor yang mendukung itu? Kenapa dosen bisa sampai seperti itu? Kenapa ya guys? Kenapa? Jadi Nantikan aja di video selanjutnya. Jangan lupa kalau suka di like. tapi kamu belum menyimpulkan tadi loh. Menyimpulkan dari cara mencari judul tadi, kesimpulannya adalah ada 3 tahap. Yang pertama surfing apa surfing sih Kak? Surfing. Yang kedua kepo. Yang ketiga adalah Minat. Iya, betul sekali. Poin-poin sudah dijelaskan oleh Kak Share tadi. Semoga bermanfaat. Kalau suka di like, kalau nggak suka ya udah tinggalin aja. Tapi tetap ditonton ya. Amin. Ini Soalnya info yang benar-benar bermanfaat dan bermanfaat. bagi mahasiswa tingkat akhir yang bingung mau mencari judul. Jadi kalian kalau mau bertanya-tanya lagi silakan di komen di bawah. Atau langsung ke DM kita, DM Instagram atau kontak person kita masing-masing. Kalau mau tahu Jangan nanti ya guys. Ada pokoknya. nanti ada Instagram kita masing-masing. Oh guys, jadi cukup. See you. See you next time. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.